Halo Pok, halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel YouTube Anagung Dwiarsana. Hari ini saya dapat bahan lagi untuk kita belajar bagaimana memperbaiki TV gitu ya, TV LED tentunya. Karena kalau zaman TV tabung kan sudah lewat, sekarang udah TV digital, yang dimana TV digital itu minimal lah LED lah ya gitu ya. Nah, di atas meja saya ini sudah terdapat TV-nya, kita lihat ya. Nah, ini TV-nya, teman-teman. Saya dapatkan dari saudara saya. Dan di sini katanya TV-nya nggak bisa nyala gitu ya. Setelah saya lakukan inspeksi, saya mendapatkan beberapa hal di sini seperti ini. Stiker ya. Emang sih nggak ada yang janggal sama stiker gini itu. Tapi kalau saya ngelihat stiker kayak gini tuh biasanya ada tulisan kertas di sini. TV rusak atau gimana gitu kan, nggak tahu ya. Saudara saya juga kronologinya nggak tahu nih. TV-nya seperti apa gitu. Nah, selain stiker itu, sebelum kita mulai nih ya, maksudnya biar nggak salah gitu. Pemasangan casing juga seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari pabrikan yang nggak pernah dibuka, pastinya nggak seperti ini gitu ya. Nggak seperti inilah ya. Pastinya rapet gitu. Nah, ini TV-nya tergolong TV yang mahal teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini TV-nya borderless. Nggak ada pinggirannya ya. LCD-nya nggak ada pinggirannya sama sekali. Terus hal lain yang saya notice adalah di bagian casing di bawah sini, mungkin nggak kelihatan baik gitu ya, tapi di sini ada salah pasang casing sehingga dia renggang. Nah, kayak gitu kondisinya. Nah, mungkin langsung aja kita coba nyalain TV-nya ini seperti apa dia ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, sebentar. Nah, TV-nya itu menyala, backlight-nya berpendar ya, menyala, tapi nggak sampai muncul gambar ya. Menyala, mati, menyala, mati. Dan indikatornya pun juga nyala berkedip seperti ini teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Saya berpikir bahwa mungkin TV ini tuh sudah pernah diperbaikin gitu, cuman nggak berhasil dan ditaruh mungkin di gudang dan ditempelin TV rusak gitu kali ya. Saya nggak tahu juga. Tapi TV ini datang, untungnya ini bisa kita gunakan sebagai bahan belajar memperbaiki gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja buka di bagian belakangnya. Karena di bagian depan ini kita nggak bisa ngapain gitu ya. Kita harus cek di bagian belakangnya. Nah, kalau TV yang seperti ini, yang borderless seperti ini, teman-teman bisa menggunakan alas di meja itu menggunakan kain seperti itu ya. Ini itu. Atau kalau sudah ngerti resiko tekanannya, kalau nggak pakai juga nggak masalah. Tapi tetap kalau awal-awal teman-teman harus pakai alas kain atau karet lah ya. Ini teman-temannya yang saya maksud. Jadi ini salah pasang. Harusnya nggak seperti ini. Takutnya kalau seperti ini masangnya LCD-nya itu pecah, rentan banget pecah gitu ya. Kalau untuk cara buka casing seperti ini kan casingnya nggak ada bautnya nih pinggir-pinggir. Di sini sebenarnya sudah ada tulisan kok. Sudah ada tanda maksud saya di sini. Nah, ini tanda di sini. Terus tanda di sini itu. Jadi ada tempat kita nyongkel pertama kali gitu ya. Nah, teman-teman, setelah dibuka di sini lebih terlihat jelas lagi bahwa TV ini memang pernah diperbaikin gitu ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman
saya melihat ada bagian yang patah. Ini patah ya, kunci-kuncian casing itu patah semua. Mungkin congkelnya keliru gitu ya, bisa jadi. Dan di sini ada isolasi yang bukan standar pabrik double tape-nya gitu. Jadi seperti itu. Dan juga teman-teman di sini mainboardnya sudah diganti. Jadi ada stiker yang bukan asli dari pabriknya. Ini toko spare part ya. Jadi real part. Ini toko spare part. Mungkin teman-teman kalau mau beli spare part TV bisa ke toko ini. Karena saya nggak jual. Ini real part namanya. Dan yang artinya dulu TV ini tuh pernah ganti mainboard gitu ya. Mungkin saya pikir mungkin karena TV-nya nggak mau nyala, dikira mainboardnya rusak, terus mainboardnya diganti, ternyata nggak mau juga, terus dibalikin. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Saya nggak tahu juga. Nah jadi cara memperbaiki TV LED yang rusaknya seperti tadi itu kita jangan sampai kita buru-buru mengganti ini, mengganti itu, copot ini, copot itu gitu ya. Kita nyervis itu apa ya? Pelan-pelan aja, bertahap aja gitu ya. Karena kan hari masih panjang gitu. Contohnya seperti ini misalkan. Tadi kalau kita nyalain, ini kita coba nyalain lagi ya. Lampu indikator kan nyala. Lampu backlight juga nyala, terang, mati. Ya, teman-teman bisa lihat sama persis seperti tadi ya. Ini kita contohin. Nyala, lampu mati. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Gitu terus. Nih kayak gini. Nyala, mati. Ini lampu nyala lagi. Mati lagi. Nah, kayak gitu terus ya. Ini kita cabut dulu. Nah, mungkin kan kita bingung kan, bagian mananya nih yang rusak gitu. Seperti di video-video sebelumnya, kalau teman-teman sudah subscribe channel YouTube saya ya, yang kalau belum silahkan di-subscribe karena banyak banget ada informasi yang nyeleneh, yang nggak standar, tapi jangan diikutin. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Jadi gini, kalau kita mau ngetes ini, backlightnya aman nggak sih gitu? Kita tinggal copot aja kabel yang ke mainboardnya gitu. Ini kita copot dulu kabel ke mainboard. Nyopotnya ini agak susah teman-teman ya, karena dia menggunakan kunci. Nah kayak gini, kita copot kayak gini aja ya. Terus kita nyalakan. Maka kalau backlightnya normal, dia akan nyala terus seperti ini ya, nggak mati-mati. Itu artinya, ini saya cabut dulu. Itu artinya backlightnya normal. Nah, gampang kan cara ngecek backlight tanpa alat ukur. Saya nggak pakai avometer, nggak pakai backlight tester. Saya sudah tahu bahwa backlightnya normal. Gitu. Caranya adalah dengan mencopot kabel itu. Nah, sekarang saya pasang lagi nih. Berarti kan backlightnya nyala tuh, normal. Cuman pada saat kita nyalain nih, semua kepasang kok. Kok dia nyalanya nggak normal? Nyala sebentar, mati. Terus nyala lagi, mati lagi. Nah, kayak gitu kan. Terus ngulang-ulang kayak gitu. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan apanya yang rusak gitu ya. Kita tinggal copot aja kabel ke layar. Ini kabel ke layar nih, teman-teman. Ya. Kita copot dulu kabel ke layar. Maksudnya, saya nggak mau nih dinyalain layarnya gitu ya. Kita copot seperti ini aja. Kalau copot keduanya sama aja ya. Terus kita nyalain, teman-teman. Nyala, mati lagi, nyala lagi, dan nyala terus. Ada suaranya teman-teman. TV-nya menyala, ada suaranya tadi beneran. Kalau teman-teman dengar ya, ini saya coba ulangin ya. Saya tempel di speaker biar kedengeran. Ini nyala, mati. Nah, ada suaranya. Jadi dengan mencopot kabel layar ini, TV-nya udah nyala teman-teman. Yang rusak berarti bukan mainboardnya gitu ya.
bukan backlightnya juga rusak. Yang rusak adalah yang kita copot ini, yaitu layarnya. Ya udah tinggal ganti aja layar sekian juta. Saya nggak tahu nih, kalau ini kita cabut dulu ya. Ini TV ukuran 50 inch, saya nggak tahu ukuran TV segini tuh harga layarnya berapa. Yang saya ingat dulu kalau harga layar 50 inch yang UHD itu bisa 4 juta sampai 5 juta. Banyak banget uang yang harus dikeluarkan gitu, misalkan kita ganti layar. Nah, di video sebelumnya saya pernah ngasih solusi dengan cara mengisolasi gitu ya. Jadi daripada ganti layar harga 5 juta, saya menyarankan untuk diisolasi. Jadi bisa bertahan lah untuk beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Nah, cuman dari beberapa teman-teman ada yang mungkin, wah itu kan gak bertahan lama gitu. Nah, balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman ada uang 5 jutanya, silahkan diganti LCD gitu ya. Tapi kalau nggak ada uang 5 jutanya, modal isolasi aja sudah nyala, iya kenapa nggak dicoba aja kan gitu. Ya seperti itulah ya. Ini saya tidak menyarankan cara seperti ini, tapi kalau mau coba silahkan. Resiko ditanggung penumpang. Ini saya copot ya. Untuk memastikan apakah memang benar layarnya, saya pasang lagi nih. Ini saya pasang lagi. Ini uji coba pertama kali teman-teman ya. Kita coba, nyalakan lagi. Nyala, mati. Nyala lagi, mati lagi. Nah, beda dengan yang tadi kan. Kalau yang tadi kan nyala, mati, nyala, habis itu ada suara. Ini kan nyala, mati lagi gitu. Berarti memang benar LCD-nya yang rusak. LCD rusak tuh gimana? LCD rusak itu bisa jadi short, bisa jadi ada di sini yang konslet. Ini kan ada PCB nih, saya copot nih ya. Oke, ini saya copot. Di bagian yang di diisolasi tadi itu kan. Oh, diisolasi itu karena ininya hilang, klipannya hilang. Ya. Apa memang nggak isi ya? Saya nggak tahu. Nah, bisa jadi PCB-nya di sini yang rusak gitu ya. Ini kan ada PCB. Bisa jadi LCD-nya rusak. Nah, itu yang kita nggak tahu ya. Oke, untuk ngecek apakah LCD atau PCB-nya, di sini tentunya kita akan memerlukan yang namanya multimeter atau avometer gitu ya. Dan pastikan di sini kabel layar yang tadi itu masih dalam kondisi terlepas gitu teman-teman ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, di sini di avometer kita ubah dulu ke mode dioda. Jadi seperti video sebelumnya ya. Kita ubah ke mode dioda. Oh ya. Multimeter ini teman-teman ya sudah lengkap dengan osiloskop. Jadi kalau teman-teman arahin dia ke AC, maka dia akan mode osiloskop. Bagus banget. Tapi kita nggak akan review itu sekarang ya. Ini kita mode dioda, teman-teman. Tapi walaupun di sana kita pilih mode dioda, yang kita cek di sini tuh bukan dioda, tapi yang kita cek adalah kapasitor di sini. Pertama-tama itu adalah kapasitor yang di dekat kabel layar ini gitu ya. Jadi kita ukur dulu. Pertama-tama kita bisa cek dulu di konektor yang menuju ke mainboard ya. Jadi kan ada beberapa kapasitor di sini. Kita bisa ukur seperti ini misalkan. Yang kecil-kecil nih. Tapi kita fokuskan ke elko yang kapasitor yang besar. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia menunjukkan angka 0,00 yang artinya ini kalau besi kita ukur 0,00 juga kan, artinya jalur ini yang harusnya positif negatifnya itu tidak konslet atau tidak 0, tapi di sini menunjukkan angka 0 gitu ya. Nah, kita harus curiga kenapa si kapasitor itu 0 gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat kan PCB-nya itu ada dua bagian nih dan dihubungkan dengan satu buah fleksibel seperti ini. Kita copot dulu nih. Saya curiga juga karena di sini ada double tape yang bukan pabrikan ya. Sudah ditempelin sama orang lain sebelumnya. Ini kita copot dulu. Terus
Kita lihat di sini juga ada kapasitor yang besar ya, yang sama seperti tadi. Kita ukur lagi, teman-teman. Ini saya ukur tanpa saya harus tahu itu kemana ya. Yang penting diukur-ukur aja. Nah, ini tidak menunjukkan angka 0, tapi 2, ya. Nah, untuk membedakan di sini saya pasang lagi fleksibelnya ya. Terus kita ukur lagi untuk meyakinkan kita. Cari kapasitor terbesar. Ini teman-teman bisa lihat 0 ya. Di kapasitor yang sama gitu. Jadi tadi sudah kita copot, angkanya nggak 0, berarti bukan di PCB yang ini yang konslet. Jadi kita beralih ke PCB yang ini gitu. Nah, gimana caranya? Masa kita ngecek satu persatu nih kapasitornya? Jadi cara termudah itu adalah dengan inspeksi manual gitu ya. Kita lihat visualnya aja. Gimana cara bedain kapasitor yang bagus dan yang rusak? Sini kita bisa lihat, coba kita perhatikan. Kita lihat bentuk kapasitornya sama aja. Iya iyalah. Sampai teman-teman lihat di sini. Nah, dari semua kapasitor ini teman-teman bisa lihat ada satu yang aneh. Ini kan. Ini aneh kan? Aneh. Kita akan ukur kapasitor yang aneh itu. Yang ada titik putihnya. Kita akan ukur. Bentar. Ini kalau kerja sendiri ya gini. Nih, kita ukur kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat angkanya 0 juga di sini. Jadi apa yang akan saya lakukan? Saya akan coba untuk mencopot kapasitor itu dan melihat hasilnya. Apakah dengan mencopot kapasitor itu masih 0 angkanya atau enggak nih? Kita akan coba copot ya. Ini teman-teman ya, kita nyopotnya pakai solder biasa. Karena kalau pakai blower itu nanti takutnya fleksibelnya jadi rusak. Nah, ini saya panasin seperti ini aja. Ke kedua kakinya. Di sini mungkin memang agak susah, teman-teman, karena komponen di sini tuh ada lemnya asli dari pabriknya. Kecuali teman-teman udah pernah nyopot komponennya baru dia gampang lepasinnya gitu ya. Ini walaupun sudah panas banget, ini agak susah emang nyopotnya. Nah, ini sudah copot, teman-teman. Oke, hati-hati. Saya bersihkan dulu bekas sisa-sisa timah yang tidak diperlukan ini. Oke. Nah, di bagian ground ini memang agak susah, teman-teman. Oke, sudah. Nah, ini dia komponennya. Mungkin kita bisa angkat dulu di sini dan kita ukur apakah benar itu yang bikin konslet ya. Ini kita ukur. Kita jepit. Oh, ini komponennya karena tidak tersolder agak susah nih, teman-teman. Berjalan-jalan ria dia, teman. Hoi. Nah, itu tadi ya. Ih, nggak kelihatan. Ini yang menyebabkan dia konslet, teman-teman. Nah, ada angkanya. Harusnya kan nggak ada angkanya nih. Biar mudah, kita langsung aja ukur di titik yang tadinya 0 ya. Ini kita ukur di titik yang tadinya 0. Sekarang kita ukur sudah angkanya 2. Sama seperti yang di PCB sebelah ya. 2, bukan 0 lagi. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ini karena
komponen yang menyebabkan angka nolnya kita sudah copot nih. Nih. Komponennya kecil banget, ini segini. Nah, gimana caranya tahu bahwa komponen ini tuh nilainya berapa gitu ya? Kan itu pasti jadi pertanyaan, dan kita harus ganti komponen yang tadi kita copot itu dengan nilai berapa kan gitu. Cara termudah adalah dengan mengukur di PCB yang satunya, yang tadi masih normal ya. Tapi teman-teman bisa ganti coba dengan nilai yang 100 nano atau yang 220 nano. Dengan tegangan mungkin di atas 60 volt ya kapasitornya. Saya ada dan saya akan pasang. Lalu kita akan langsung coba nyalakan TV-nya. Langsung menyala apa tidak ya. Nah teman-teman, tadi setelah kapasitornya dicopot, itu ternyata gambarnya muncul. Logo Smart TV dengan OS apa gitu ya. Dia nampilnya cuma 2 detik aja. Dan muncul garis-garis di layarnya. Lalu sampai sekarang gak nyala lagi gitu. Terus karena layarnya gak ada gambarnya, sebenarnya ada satu cara lagi yang bisa kita terapkan di TV itu gitu ya. Caranya adalah dengan menutup menggunakan isolasi di bagian fleksibel penyambung 2 PCB tadi gitu kan. Atau kita bisa melakukan potong jalur di VGH, VSS gitu ya. Dan ada 2 jalur lagi gitu. Tapi saya sangat tidak merekomendasikan. Dan sekarang poin intinya adalah kita sudah tahu bahwa yang rusak itu bukan mainboardnya, bukan power supply-nya, tapi yang rusak adalah di bagian panel LCD-nya atau layarnya. Sehingga dari banyak komentar yang saya baca dari kerusakan yang sama gitu ya. Pada saat saya memperbaiki kerusakan ini dengan menggunakan teknik isolasi gitu, banyak yang komen awetnya berapa bulan. Terus ada juga yang bilang palingan besok balik lagi gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu, mungkin saya sarankan TV 50 inch tadi itu diganti LCD-nya aja langsung. Jadi biar aman, biar teman-teman tuh nggak khawatir nanti kalau lagi 3 bulan balik lagi gimana rusaknya kan gitu. Kan rugi dong kita bongkar TV, kita isolasi, keluarin biaya beli isolasi, terus 3 bulan balik lagi rusaknya. Jadi lebih baik ganti layar aja. Kalau nggak salah ganti layar 50 inch UHD itu sekitar 5 jutaan ya. Jadi teman-teman silahkan diganti aja biar tidak ada resiko rusaknya balik lagi gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ganti LCD sekarang rasanya di online sudah banyak yang jual. Jadi bisa cek di online, atau biar aman lebih baik dibawa ke service center gitu. Service center aja yang langsung gantiin LCD-nya gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Sebenarnya sekarang ini saya sedang ini ya, lagi bongkar speaker JBL. Tapi saya nggak videoin karena terlalu panjang videonya, nanti di lain kesempatan aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.